Game atau permainan elektronik merupakan salah satu topik yang menarik yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Karena dengan menggunakan game, anak biasanya akan lebih tertarik dan lebih termotivasi untuk belajar. Dan mereka mungkin bisa berlama-lama menggunakan game ini untuk sarana belajar, khususnya dalam belajar matematika. Dalam sesi ini kita akan coba melihat beberapa contoh game yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika. Sebetulnya banyak sekali game yang dapat digunakan ya, tapi di sesi ini mungkin kita perkenalkan beberapa game saja yang terkait khususnya dengan pembelajaran matematika. Link dari game-game ini dapat dilihat di sesi 7 tentang permainan atau game. Ini contoh yang pertama bernama Snowball Smash. Ini contoh game yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam topik supaya anak lebih lancar, misalnya untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Ini bahkan juga sampai mengkonversi dari desimal ke dari pecahan ke desimal dan seterusnya. Jadi ini cara memainkannya tinggal diklik. Misalnya ini untuk penjumlahan. Ini masih bahasa Inggris ya, tapi nanti ini kita bisa melihat penggunaannya lebih gampang meskipun tidak paham betul bahasa Inggris. Misalnya ini untuk penjumlahan yang 10 atau kurang. Kita klik di sini. Kemudian klik. Jadi ini permainannya cukup mudah sebetulnya. Kita klik. Nah, ini diminta untuk mengisikan penjumlahan ini. 5 tambah 1 sama dengan 6 misalnya. 42. Ini sampai penuh di sini ya. Ini kita diminta untuk anak-anak diminta untuk memberikan jawaban, kemudian dicek. Ini untuk berlatih supaya anak terlatih untuk penjumlahan. Ketika sudah melakukan latihan, nanti anak bisa memainkan game ini. Misalnya ini ya, lempar salju ini. Seperti ini. Jadi mereka akan termotivasi untuk berlatih jika mereka ingin memainkan game ini. Ini contoh game yang salah satu contoh game yang digunakan untuk berlatih. Kita coba game yang lain, misalnya ini Alien Attack. Ini di salah satu game yang digunakan untuk berlatih menentukan posisi sudut. Jadi misalnya ini aliennya ditentukan di posisi mana. Ini ya, alien yang kita tembak. Nanti siswa diminta untuk menunjukkan atau menuliskan koordinatnya, kemudian ditembakkan di koordinat tersebut. Misalnya ini aliennya di sini, berarti x-nya 0, y-nya negatif 5, dan ditembak seperti itu. Sekarang posisinya di sini,
siswa harus bisa mengenali posisi alien atau musuh, yaitu kalau di sini adalah x nya 5, y nya 2, dan seterusnya. Ini anak-anak akan berlatih untuk menentukan posisi alien ini ada di koordinat mana. Kemudian yang berikutnya misalnya lagi alien angles ini. Kalau ini untuk posisi sudut. Misalnya ini aliennya ada di posisi 146. Anak bisa menunjukkan sudutnya digeser. Kira-kira 146 di mana? Nah, ini anak akan berlatih untuk mengenali besar sudut ini ya, memprediksi suatu sudut. Kalau 146 kira-kira apakah di sini atau di sini misalnya, dan tembak. Nah, dia lolos karena dia kurang geser sini. Balik lagi 121 tembak. Nah, ini kelebihan. Kita coba lagi 2 pasti kecil di sini. Nah, ini contoh game ini untuk berlatih mengenali sudut atau memprediksi sudut. Ini contoh yang lain. Ini diminta untuk membuat sebuah bangun yang memiliki kelilingnya 20 unit atau 20 satuan. Jadi siswa diminta untuk menggerakkan ini pakai keyboard yang ukuran kelilingnya 20 satuan, cepet-cepetan sebelum aliennya datang. Oh, ini salah berarti, karena ini bukan kelilingnya bukan 20. Sekarang kalau kelilingnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salah. Sekarang 6, 1, 2, 3, 4, 5, ya ini 6 berarti benar ya, seperti ini ya. Dia cepet-cepetan sebelum ada monster yang datang. Kalau monsternya datang nanti diulang lagi. Kalau biru berarti salah, kalau merah berarti benar. Jadi ini membuat bangun yang memiliki sisi yang ditentukan, ya ini di sini di 4 satuan. Beberapa game dapat kita manfaatkan untuk berbagai topik sebetulnya. Biasanya game-game ini, topik-topik ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran setelah mereka menguasai konsep. Setelah mereka menguasai konsepnya, tinggal kita berikan linknya untuk mereka berlatih. Dan ini bisa kita gunakan jarak jauh. Jadi misalnya anak di rumah, belajar di rumah, topiknya misalnya ini sudut ya, anak diminta untuk bermain game ini sambil nanti mereka lama-lama akan mengenali sudut-sudut tertentu. Jadi bisa memprediksi kapan di nilai 90, misalnya ini 90 pasti di sini. 45 separuhnya di sini. Kalau 150 nanti akan di sini. Makin lama mereka makin hafal atau makin terampil. Ini adalah terutama sekali lagi game-game ini biasanya digunakan untuk menerampilkan, dan ini adalah biasanya kalau untuk keterampilan ini di tengah atau di akhir ya. Kalau di awal biasanya untuk penanaman konsep. Kalau yang game, kebanyakan game adalah untuk keterampilan.
dia sudah paham konsep, tapi mereka perlu menerampilkan. Misalnya konsep perkalian sudah paham, mereka bisa kemudian kalau ini penjumlahan, mereka diminta untuk main game ini sambil mereka menghafalkan misalnya penjumlahan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Ini contoh-contoh dari game yang bisa kita manfaatkan. Game-game contoh-contoh ini linknya ada di sesi yang sudah kita buka, yang nanti bisa dicoba sendiri. Kemudian silahkan mencari game-game yang lain yang sesuai dengan topik yang diajarkan.